Nggak boleh tuh. Amali itu buat humas atau juru bicara ngarang itu. Gus Dur berbeda juga dengan Pak Jokowi. Tentu berbeda juga dengan Pak Prabowo menganggap juru bicara ini penting atau tidak. Ya. Perlu atau tidak? Perlu atau tidak. Jangan sekedar jadi etalase aja. Saya pernah, tapi saya nggak mau menunjukkan ininya ya kasus. Saya pernah di telepon Pak Jokowi nyuruh supaya menteri ini nggak ngomong. Oh gitu? Pernah. Waktu itu saya di awal-awal itu selalu ikut kemanapun Pak Jokowi pergi, selalu ikut rapat kabinet kalau ada Pak Jokowi. Nah waktu itu rame di luar, peranglah dua menteri ini. Kemudian saya mendengar sendiri di rapat kabinet pun dia ini cekcok mulut. Memang bertengkar di sidang kabinet? Iya. Bagaimana Pak Prabowo, kemudian ada Seskap, ada Seknek, kemudian ada Biro Protokol di sana. Saya kira untuk Pak Prabowo nggak perlu juru bicara. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba seolah-olah tahu apa merepresentasikan yang... itu kan nggak pas menurut saya. Setuju saya. Kita berjumpa lagi di Bikin Terang yang semoga nggak gelap-gelap hari ini. Saya Anissa Dasuki bersama Gaib Maruto dan ada JB yang bukan Justin Bieber. Tapi Johan Budi, Mas Johan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa sekarang, Mas? Sekarang sibuk ini Pak, mondar-mandir aja sama ngomong cucu. Udah punya cucu loh. Udah punya cucu. Padahal wajahnya dari dulu awal KPK sampai sekarang begini-begini aja. Begini-begini aja. Rambutnya aja agak berubah warna. Terakhir ketemu tuh pelantikan Presiden 2019 ya Mas Johan ya? Oh iya ya. Terakhir itu. Nama lengkapnya kan Johan Budi SP. Ya. Tahu nggak SP-nya apa? Apa? Siaran pers. Oh iya dulu. Nggak dulu dipecandain ya. Mas Johan ini ada apa hari ini dikabarin gitu. Oh iya berarti besok mesti ke KPK. Dulu di plesetin jadi siaran pers sama. Karena kebiasaan di siaran pers. Berapa tahun Mas Johan jadi juru bicara KPK? KPK itu 10 tahun lebih lah, lebih sedikit. Sejak awal kan saya kerjaannya cuma juru bicara jadi KPK. Baru 2015 saya diangkat presiden jadi PLT Wakil Ketua KPK. Ya. Jadi saya mulai dari step terbawah sampai jadi pimpinan pernah di KPK itu. Nis, tau gak Nis? Yang kerjaannya juru bicara. Tetap. Salah satu yang membuat KPK waktu itu tetap berada di radar media adalah keberadaan juru bicara. Betul, betul. Sepenting itu Mas juru bicara buat satu lembaga? Iya, saya kira sangat penting. Di mana pentingnya? Karena gini, siapa yang menjembatani antara publik dengan lembaga atau person ya, dalam hal ini KPK atau presiden ya. Yang kedua, media, saya juga bekas wartawan juga, itu kan menginginkan ada jawaban-jawaban yang harus cepat dan juga akurat ya. Dan itu harus ada orang yang setiap saat bisa memberikan penjelasan kepada media. Karena informasi itu bilangannya tidak lagi jam sekarang ya, tapi bisa second gitu. Jadi karena itu dibutuhkan orang-orang yang bisa mewakili lembaga ataupun pimpinan ya. Kalau di KPK kan lembaga KPK dan pimpinan KPK yang bisa dihubungi setiap saat dan juga bisa memberikan penjelasan kepada publik sehingga persepsi terhadap lembaga, persepsi terhadap person atau pejabat itu tidak salah ya. Tapi kebanyakan kalau tidak ada kasus mah enggak masalah ya. Tapi biasanya enggak ada kasus krisis, juga. Enggak, kalau ada krisis itu peran juru bicara atau kepala biro humas itu sangat vital ya. Saya di KPK itu ada 2 SK dulu. SK sebagai juru bicara langsung oleh pimpinan KPK, saya bertanggung jawab pada pimpinan KPK. Kemudian SK sebagai pegawai KPK, sebagai kepala biro humas itu sendiri. Lengkap. Ya kebetulan sama-sama juru bicara dan
Kepala Biro Humas waktu itu. Itu berbeda. Jadi sebagai juru bicara KPK saya bertanggung jawab langsung perintah pimpinan KPK, Kepala Biro Humas nempelnya di Sekjen KPK waktu itu ya. Tapi sekarang mungkin sudah berubah. Mas Johan, karena kita sekarang berbicara soal juru bicara presiden yang kemarin mundur. Jadi juru bicara kan tuh ada seninya ya. Saya ingin tahu dulu backgroundnya Mas Johan. Ada background komunikasi kah, jurnalistik kah? Saya alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi nggak ada sama sekali. Teknik apa Mas? Teknik apa? Teknik gas petrokimia. Aduh. Nggak ada ini ya, nggak ada hubungannya. Tapi saya lebih dari 10 tahun jadi jurnalis, jadi wartawan. Lalu terakhir jadi wartawan Tempo. Nah, itu ininya. Backgroundnya. Nah, kalau semua bisa jadi ini, apalagi misalnya lembaga seperti KPK ya. Juru bicara itu tidak hanya mewakili citra lembaganya itu gitu. Jadi dia juga harus personifikasi dia itu juga harus mencitrakan lembaga yang diwakili KPK itu. KPK itu kan punya integritas yang tinggi harusnya. Kemudian juga dia penegak hukum. Nah, jubirnya juga menurut saya harus melambangkan citra dari lembaga itu. Dan perlu trust ya. Trust itu tidak hanya dari media atau publik kepada dia, tetapi juga dari yang dijurubicarai. Termasuk lembaga KPK dalam hal ini tentu personifikasi adalah pimpinan KPK. Jadi pimpinan KPK harus percaya betul bahwa ini yang bisa menyampaikan atau bisa memberikan keterangan kepada media. Yang kedua menurut saya sosok jurubicara itu harus paham diksi-diksi atau kalimat-kalimat mana yang kemudian memunculkan pro dan kontra. Nah, ini. Ya. Ini nggak sama sekali nggak ada nyinggung soal nggak sengaja tapi nyerempet aja sih Mas. Enggak, ya. Tapi emang begitu banyak sekali nggak yang blunder ya beberapa waktu yang lalu. Ini bukan sekali lagi bukan soal Hasan Nasbi ya, tapi beberapa kali ada jurubicara lembaga, jurubicara presiden yang pernah juga memberikan statement yang pro dan kontra. Ya, gitu. ya. Ingat rakyat jelata. Rakyat jelata. Ya. Jadi saya yakin maksud dia tidak ada sama sekali untuk menyinggung ya. Merendahkan. Saya yakin 100%. Tapi kita harus paham betul ya, terutama soal SARA ya. SARA ini sangat sensitif di Indonesia ini. Itu tanpa harus kita diperintah oleh yang kita jurubicarai, harus bisa memilih diksi-diksi kalimat yang tidak memunculkan pro dan kontra itu atau menyinggung pihak-pihak yang kemungkinan bisa tersinggung ya. Jadi saya dulu di KPK menjawab pertanyaan itu sambil mikir juga, sehingga kan saya kan pelan dulu ngomong kan. Iya. Pelannya mikirnya apa? Mikirnya itu pertama bagaimana menjawab pertanyaan itu saya tidak bohong gitu. Ya. Jadi itu rumus saya di KPK dulu, saya nggak mau bohong. Tapi boleh dong tidak menyampaikan semuanya. Ya. Ngerti ya? Ya, ngerti. Yang kedua, saya menjelaskan itu juga berpikir menjawab yang tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan. Jadi motonya sama kayak saya, I never lie, I just don't tell. Jadi, jangan sampai menimbulkan pertanyaan berikutnya yang kita makin susah menjawabnya. Ya. Satu lagi mungkin Mas, kalau dipotong depan, belakang, tengah, kanan, kiri itu nggak jadi blunder ya? Sering itu, makanya saya beberapa kali teman-teman media yang tahu saya pasti dia mengutip lengkap. Saya kalau nggak lengkap saya nggak mau, mending Anda nggak wawancara ke saya. Karena gini, ada apa istilahnya itu kalau di media itu jumping conclusion, Ya. kesimpulan yang
Anda tidak ke Surabaya, bukan berarti Anda tidak di Jakarta, gitu loh. Kebanyakan 5 tahun, 10 tahun terakhir ini coba perhatikan. Saya nggak ini, oh berarti begini dong. Nggak boleh itu. Saya kalau itu saya luruskan, bukan begitu gitu. Dan itu saya bawa jadi juru bicara KPK, jadi juru bicara presiden gitu. Kan tidak selalu Anda tidak ke Surabaya, berarti Anda ke Jakarta. Gitu. Pernah nggak Mas dalam satu kesempatan, kan kebanyakan kan pertanyaan tuh doorstop ya. Mungkin kalau press conference ada temanya. Tapi kadang habis press conference lalu kita turun kemudian di doorstop untuk pertanyaan yang bukan pertanyaan yang sedang kita bahas. Pernah nggak mengalami kesulitan menjawab atau sesuatu yang menarik ketika jadi jubir? Sering ya, menurut saya sering terjadi itu. Tapi saya kan mantan wartawan ya. Kadang-kadang udah gape, nggak kaci sebenarnya, nggak kaci. Pokoknya ilmu saya itu jangan bohong dan juga harus paham siapa yang nanya. Media tidak steril dari kepentingan, Pak. Ya. Bukan media, sorry, wartawan. Wartawannya. Jangan dibantai ini, karena saya juga wartawan dulu. Iya. Jadi kalau ada isu apa gitu ya, kan rame itu. Tiba-tiba ada yang nanya yang nggak ada hubungannya. Itu sering tuh dulu waktu di KPK ya. Bisa jadi titipan juga. Ayo nih. Saya menjawabnya apalagi kalau yang baru ya. Mohon maaf, TV kan sering ganti-ganti kan. Iya. Jadi dia kadang-kadang nggak ngikutin isu. Nggak ngikutin isu. Isunya udah sampai ke Surabaya, dia nanya lagi sampai Cirebon gitu. Itu kadang-kadang kalau udah gitu saya tahu ya dari media mana gitu ya. Gini ya, saya jawabnya gini, kamu mau judul apa? Saya kasih, saya bilang gitu. Dia nggak enak, jangan begini dong Mas. Jadi pengetahuan terhadap media, kedekatan terhadap jurnalis dan memahami situasi itu menjadi hal yang sangat penting, menurut saya sangat penting buat seorang juru bicara ya. Dan itu tadi jangan bohong dan dulu saya nggak pernah jawab no comment ya. Saya nggak pernah jawab no comment. Jam 2, jam 1. Artis jawab no comment. Kenapa nggak boleh ya? Ketika media nanya, kemudian saya nggak mau komen gitu. Bukan nanya tentang saya, tentang KPK misalnya. Kenapa nggak boleh menjawab? Saya nggak mau jawab, nggak boleh no comment karena dia akan mengembangkan sendiri, Pak. Informasi yang dia terima dikembangkan, apalagi ada titipan-titipan, lebih bahaya lagi. Jadi jumping conclusion itu Mas? Jumping conclusion. Lalu apa yang harus saya jawab? Saya minta waktu. Tapi saya lakukan juga, minta waktu itu saya tanya. Pernah satu ketika jam 1 dini hari, saya ditelepon sama wartawan dari Papua. Anda bayangin jam 1 dini hari Jakarta, Papua bisa jam 3. Iya. Nah, itu dia nanyanya sepele, tapi tetap saya angkat ya, meskipun saya sudah di peraduan sama istri, dan istri saya marah-marah juga. Ini kerjaan nggak ada habisnya. Waktu di KPK itu. Coba Anda bayangkan, jam 1 dini hari di Jakarta, berarti jam 3 di Papua, hanya menanyakan, Bang Johan, saya mau nanya perkembangan laporan yang ini apa ya? Cuma nanya itu doang. Tapi dikasih intro, mohon maaf Bang, mengganggu ya. Ya jelas mengganggu lu sekarang. Jam 1. Itu telepon tuh berarti dia? Telepon, lewat telepon. Ya, kalau saya bekas wartawan, saya jadi ini sama, saya jam 1 di sini, tidur di sana, teman-teman kan masih kerja. Kan harus kita hargai. Saya selalu jawab tuh. Besok kamu telepon lagi sekitar jam 11, jam 12. Saya tanya ke Direktur Pengaduan Masyarakatnya, perkembangan seperti apa. Itu mau naik cetak tapi tanggung kan? Belum ada kutipan. Belum ada kutipan. Karena saya nggak mau ngarang-ngarang juga. Itu ilmu juga yang nggak boleh ngarang itu. Nggak boleh itu. Amali itu buat humas atau juru bicara ngarang itu. Mas Johan, berapa lama shifting dari wartawan 10 tahun, kemudian jadi juru bicara, itu trainingnya, self-trainingnya berapa lama? Enggak. Saya nggak pernah training soal kehumasan ya di KPK. Saya self-training, maksudnya kayak otodidaknya berapa lama? Jadi saya trainingnya itu mengenai
ilmu-ilmu teori-teori hukumnya yang saya pelajarin untuk menjawab itu. Jadi di awal saya itu benar-benar sendiri juga, bikin siaran pers sendiri, kemudian manggil wartawan untuk konfes itu sendiri. Dulu awal-awal belum ada Biro Humas ya. Saya di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat waktu itu. Itu saya bikin sendiri, sama saya ditugasin Pak Eri ya, "Jok, lu kan mantan wartawan, lu ini dong." Itu saya bikin sendiri. Dulu tugas saya itu tiap hari koran gitu ya. Saya lihat hari ini KPK beritanya ada berapa. Target saya sebulan harus misalnya 1.000 atau 2.000 harus ada berita gitu. Sehingga saya meng-create berita ya. Jadi ada konfes yang by design. Maksudnya by design itu nggak bohong loh ya. Jangan salah ini. Yeah. Jadi ada informasi yang perlu saya sebar hari ini atau hari apa gitu ya. Itu dihitung nggak sih harinya? Huh? Hari apa yang tempat untuk dulu kan dulu kita Keramat tuh. Itu. Dulu saya punya pikiran bagaimana Republik ini seminggu sekali semua mata tertuju KPK. Karena Sabtu libur, Minggu libur, wartawan kan susah. Ya, saya paham betul loh. Karena itu gimana kalau kita jadikan Jumat ini menjadi hari yang kemudian kita mengumumkan ada tersangka, ada naik penyidikan. Makanya jadi dan sampai sekarang itu ya. Kemudian kita bikin lah itu. Sehingga, dan saya baru tahu juga dulu katanya presiden itu juga nonton termasuk di DPR juga tiap Jumat nonton juga. Siapa lagi nih? Kalau udah Johan Budi nongol di TV, ini yang kena partai mana? Tapi karena Mas Johan ini pengakuan ini, bener. Tapi ada ya. Oh iya pas, gue kan mantan DPR kan, itu ada cerita-cerita itu. Waduh, kalau udah Mas JB nongol di kita sakit perut nih. Partai mana yang lagi yang kena? Tapi Mas Johan biasanya kami malamnya udah dapat info tuh. Besok siapa nih? Besok ada yang mau diumumin nih siapa? Kalau OTT itu ini biasanya dulu BBM. Ya. BlackBerry. Iya BBM. Sampai status BBM saya itu dulu sempat dijadikan tanda sama teman-teman. Kan satu lagi dari persembahan dari KPK gitu, status gue itu. Nah itu udah tahu tuh. Saya nggak perlu manggil enggak. Udah tahu satu, udah ngumpul. Pernah dulu kalau nggak salah tuh statusnya menuju Kebon Sirih. Semua wartawan ke Kebon Sirih loh. Kebon Sirih yang padahal mana? Maksudnya mau bikin nasi goreng. Kan banyak ada. Nasi goreng kambing. Ada DPRD. Maksudnya mau ke nasi goreng Kebon Sirih, nasi goreng kambing. Gitu. Gue agak kaget gue. Nah, Mas Johan, saya paham kenapa Jumat Keramat. Karena Sabtu Minggu kan biasanya isu kosong tuh. Isu kosong, terutama minggu itu saya itu benar HP itu nggak pernah off. Mas Johan sempat kasih tahu ada beberapa poin untuk jadi jubir. Ada poin yang Mas Johan bilang kalau berbicara tidak boleh menimbulkan pertanyaan lanjutan, memilih diksi. Kalau Mas Johan lihat jubir-jubir sekarang gimana? Sudah mempelajari itu atau mereka cenderung menyepelekan pemilihan diksi, ini kita empati, fokus ke jubir presiden ini pertanyaannya. Bebas. Enggak, ini harus di kalau lembaga kan banyak. Lembaga banyak. Jubir presiden aja. Ya, presiden. Jadi gini, masing-masing presiden itu punya style. Nih, saya mulai dari situ. Style sendiri-sendiri terhadap kebutuhan juru bicara yang dia pengen ada yang menyuarakan suara dia. Pak SBY tentu berbeda dengan Gus Dur. Gus Dur berbeda juga dengan Pak Jokowi. Tentu berbeda juga dengan Pak Prabowo menganggap juru bicara ini penting atau tidak. Perlu atau tidak. Perlu atau tidak. Jangan sekedar jadi etalase aja bahwa ada juru bicara.
begitu ada juru bicara, dia harus diberi satu kewenangan yang cukup untuk menjadi juru bicara dia. Yang kedua, dia harus Kewenangan yang cukup itu apa? Seperti apa contohnya? ya misalnya dia minta informasi kepada, saya dulu gampang sekali telepon menteri-menteri itu, bahkan Panglima TNI waktu rame-rame saya masih ingat tuh, waktu rame-rame ada senjata yang disita itu ingat gak? Itu saya telepon Pak Gatot selaku Panglima TNI dan beliau menjelaskan, Pak Gatot ceritanya begini, dan itu saya sampaikan ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi nanya perkembangan itu by phone ke saya, itu ditelepon sama Pak Jokowi, saya jelasin begini Pak masalahnya, jadi dia tahu. Nah kalau seorang juru bicara itu tidak pernah berkomunikasi dengan presiden. Kemudian juga satu lagi, tempat saya dulu itu di dalam, Pak. Di istana. Di dalam istana? Di dalam istana, bukan di luar. Bukan Sekarang di luar. Di luar? Sekarang di luar. Makanya, Warnas. Makanya tergantung presidennya ini menganggap juru bicaranya beda-beda lah. Gaya Pak SBY berbeda, Gus Dur. Gus Dur jadi presiden, saya wartawan waktu itu. Itu bebas banget tuh. Zamannya Gus Dur. Pak SBY jadi presiden, saya di KPK. Jadi tidak merasakan ininya. Nah, kemudian saya di Pak Jokowi. Jadi kalau sudah menunjuk juru bicara ya harus diberi semaksimal mungkin informasi yang dia butuhkan. Untuk apa? Untuk menjawab publik. Dan informasi itu sifatnya tadi bukan bilangan jam lagi, bisa detik lah. Bagaimana ketemu aja nggak pernah gitu misalnya. Bagaimana Anda bisa tahu? Harus punya kedekatan personal nggak sih? Harus punya kedekatan personal. Saya dulu Pak Jokowi di awal-awal di istana itu kan dulu tinggal di istana beliau. Itu ya nggak setiap hari ya, tapi kadang-kadang kita nongkrong di pagi itu di Selasar di kursi putih itu. Ya nggak tahu sekarang kursinya di hitam apa jadi coklat ya. Masih putih. Masih putih ya. Itu minum teh. Saya kan terbiasa datang pagi ya. Di samping menghindari macet karena rumah saya jauh. Itu Pak Presiden itu pagi sudah Pak Jokowi itu sudah di Selasar itu di minum teh gitu. Kadang-kadang kalau saya masuk ke dalam bos. Jadi ngantornya bukan ke sini gitu. Ke dalam gitu ya. Penting ini. Ini penting ini. Penting. Nah, terus dipanggil. Nah, apa yang diomongin nggak ngomong gitu. apa cerita misalnya kejadian kemarin apa gimana menurut Pak Johan ini Pak ini ada isu seperti ini, saya dapat info gitu. Jadi harus ada chemistry-nya itu harus ada kalau jadi tadi dia harus bisa berkomunikasi langsung dengan presiden, jangan lewat perantara. Bukan juru bicara Pak namanya kalau lewat perantara. Ini namanya apa ya kalau pakai perantara ya? Enggak, misalnya gini ya Pak. Cerdas cermat. Komunikator. Masa jubir pakai perantara? Masa jubir ada isu. Dia nanya nggak langsung ke presiden. Nanya ke orang yang nanti saya lapor dulu ya ke presiden. Kalau ke ajudan masih mending bos. Kalau ke ajudan ya, karena ajudan kan nempel. Kalau misalnya nggak bisa langsung ke presiden gitu misalnya, melalui ajudan, karena ajudan kan nempel. Jangan lewat di zaman Pak Jokowi itu ada KSP, ada Seskap, ada Seknek yang di lingkaran istana itu kan kadang-kadang juga ngomong. Saya pernah, tapi saya nggak mau menunjukkan ininya ya kasus. Saya pernah di telepon Pak Jokowi nyuruh supaya menteri ini nggak ngomong. Oh gitu? Pernah. Juru bicara aja yang bicara gitu. Sehingga wartawan coba tanya anak buah yang ngepost di istana. Ketika ngejar nebak-nebak nih kasus apa nih? Menarik nih. Dia ngejar menteri itu, menteri ngomong jangan ke jubir aja, ke Pak Johan aja.
wartawan, "Bang, itu udah nggak boleh ngomong katanya ke abang aja." Ya saya jawab karena saya udah dapat perintah. Brief, dapat perintah dan Saya brief. pernah negor juga karena perintah presiden ya. Ini kaitannya sama informasi ya. Kadang-kadang yang bikin blunder itu diskusinya sama saya. Kalau menteri ada blunder dengan media gitu ya, bagaimana? Kadang-kadang mereka diskusi, gimana Mas Johan ini apa? Saya harus menjawab seperti apa? Nah, gini aja gitu. Itu yang saya lakukan waktu di istana itu. Jadi bukan hanya presiden yang diskusi langsung sama Mas Johan, tapi juga menteri-menterinya ikut arahan ya? Kadang-kadang ikut bukan arahan, diskusi informal lah. Oh, diskusi informal. Jadi kalau presidennya mempercayai jubirnya, maka menteri-menteri pun akan ikutan berarti kan? Betul. Iya, Akan maka mendengarkan menterinya dan juga mengikuti akan percaya ke jubirnya. Karena nelpon menteri, nelpon panglima itu kalau bukan jubir yang dipercaya, nggak diangkat sama menterinya. Iya. Begitu nggak Bang? Saya kira itu. Nggak, soalnya kalau Mas Johan bukan orang titipan, tapi orang pilihan. Mungkin gini, Mas Johan, kan dulu sejarah PCO ini kan dibentuk sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Iya. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, dibentuklah nih PCO. Ya. Kemudian ketika Pak Prabowo dilantik, akhirnya ikutlah Dilanjutkan. lanjut nih. Jadi sampai seperti jalannya sekarang, tempatnya di istana, tapi di luar istana, bahkan jauh dari istana, sehingga isu-isu yang dijawab adalah bukan seputar isu yang dibicarakan presiden, tapi isu-isu yang lain yang terkait dengan kementerian dan sebagainya. Itu ada hubungannya nggak, Bang? Sampai akhirnya diganti. Saya nggak ini ya, nggak ngomentar. Ini pengen komentar Saya- tapi nggak enak nih. Bukan, Mau komentar tapi nggak enak. saya menjawab berdasarkan pengalaman saya dan tadi kan pertanyaan seharusnya seperti apa sih jubir itu? Tentu karena yang ditanya ya menurut saya dong. Iya. Dan tadi kan di awal saya sampaikan tergantung presidennya. Presidennya itu nganggap jubir cuman tempelan doang, tapi dia minta informasi gak dikasih, kasihan jubirnya Pak. Kan jubir itu apalagi wartawan maunya tidak ke jubir. Ya. Kadang ke Mensesnek gitu. Ini saya cerita zaman dulu. Mensesnek ingat gak setelah saya nggak di istana kan ada jubir yang kemudian dilarang bicara kan? Ya. Ingat ya? Ingat. Zaman Pak Jokowi itu. Ya. Bagaimana mungkin jubir dilarang boleh bicara? Berarti kerjaan dia apa gitu? Yang boleh memberikan keterangan adalah Pak Muldoko atau siapa dulu? Yang Pak Muldoko, Pak Pram, Pak Pratik. Sementara status jubir itu masih ada. Ya. Kop surat jubir itu, saya dulu nggak bikin kop surat ya. Enggak. Loh iya saya nggak. Karena gini, jubir itu menyuarakan apa yang dia tidak boleh interest apapun terhadap satu persoalan gitu. Misalnya satu persoalan ini kalau di KPK kan jelas ya. Saya memberi gambaran di KPK itu embarkasinya jelas ini. Sini, kamu ini musuh, ini kawan. Kalau di KPK, clear. Jadi ini yang korupsi apa? Putih hitamnya jelas ya. Korupsi dan tidak korupsi lah. Ini yang melawan KPK dan yang membela KPK. Itu jelas gitu. Kita berada pada yang kalau di istana itu tidak jelas itu persoalannya banyak dan kita tidak tahu kadang-kadang ini sebenarnya meinikan presiden pro presiden apa enggak? Kadang-kadang orang merangkul tapi kan nusuk juga. Iya. Nah, itu kita harus paham tuh. Menteri ini sebenarnya ingat tak kejadian ada 2 menteri yang dicopot tuh. Ya. Kita nggak usah sebut nama. Iya. Nah, ini saya mau cerita itu. Ini kan rame di media rapat kabinet. Oh ya, jubir waktu itu saya di awal-awal itu selalu ikut kemanapun Pak Jokowi pergi, selalu ikut rapat kabinet kalau ada Pak Jokowi.
Nah waktu itu rame di luar, peranglah dua menteri ini. Kemudian saya mendengar sendiri di rapat kabinet pun dia ini cekcok mulut. Memang bertengkar di Benar sidang kabinet? Iya. Nah kemudian kan keluar dia yang ini ngoceng itu ngoceh. Wartawan kan nanya, saya diperintah sama Pak Jokowi, gimana Pak? Ya ini kasih aja penjelasan kata Pak Jokowi. Siapa? Pakai kata-kata Pak Jokowi aja, kan udah paham kata Pak Jokowi. Oh kalau diserahkan ke saya, ya saya pakai kalimat saya Pak nanti Pak. Saya bilang lah. Di KSP itu konferensinya itu kan dikerubutin wartawan banyak. Saya bilang ya Pak Presiden tidak berkenan menterinya itu ribut di luar. Kalau mau debat, mau diskusi tentang itu ada di rapat kabinet. Setelah itu selesai, jangan dibawa keluar. Ya. Gitu. Nah, waktu itu ada yang menterinya yang nggak terima lah. Saya sempat disamperin, saya mengatakan apa yang menurut Pak Presiden benar. Ya kan memang begitu. Yeah. Jangan ribut di luar, tapi ributnya di internal aja ya dalam. Saya ingin belajar dari jubir. Itu menteri itu gimana cara ngomongnya ke Mas Johan waktu itu? Nyamperin langsung atau by phone? Rapat kabinet itu dia ini sambil bercanda sih. Saya pengen belajarin dari jubir, mengatasi masalah yang bisa tambah banyak masalah. Itu nyindir berarti ya? Nyindir. Loh, saya kan nggak membela si A apa si B. Dan yang saya katakan itu kan nggak banyak. Saya nggak pernah ngomong banyak, Pak. Yeah. Poinnya satu tapi kembangannya banyak kalau menjelaskan. Akhirnya menteri itu diganti nggak? Dua-duanya. Dua-duanya diganti kan? Terus udah ketemu lagi sama beliau itu? Ya habis itu nggak ketemu lagi. Dia ketemu Pak Jokowi, ketemu apa enggak saya juga nggak tahu. Tapi habis itu udah. Tapi jarak antara yang tadi saya ditegur sama menterinya dengan dia diganti itu kira-kira sebulan 2 bulan lah. Oh setelah itu diganti? Itu. Mas Johan, dulu kan Pak SBY itu tidak pernah ada doorstop. Konversi di istana, pertanyaan sudah tercatat semua. Semua harus teratur, tidak ada doorstop. Pak Jokowi ada doorstop. Itu kan berarti juru bicara berbicara, presiden pun berbicara. Apakah saling ngobrol nggak nih sebelum Pak Jokowi misalnya keluar nih? Pasti akan ditanya ini sama wartawan. Ada official statement ya, istilahnya itu. Jadi presiden misalnya kapan melantik, itu presiden kan kadang-kadang tidak nggak update, nggak inget. Bukan tidak menyampaikan. Misalnya ada ini revisi undang-undang ini kadang-kadang nggak menyampaikan itu. Sebelum kunjungan itu dulu saya ikut rapat tim itu. Jadi nanti apa isunya itu kadang-kadang Pak Presiden nanya ya, isunya apa. Saya bilang soal ini. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kadang-kadang Pak Presiden juga nanya ke saya, ini gimana soal ini, gimana soal yang lagi rame. Oh banyak sih isu-isu yang rame itu. Dan kalau beliau konvers, saya selalu di sebelahnya kan, selalu di sebelahnya. Nah kadang-kadang kalau saya nggak ada, saya diinfo. Kan di istana itu ada biro protokol juga yang kadang-kadang memberikan, ada juga staf khusus yang lain kan ada juga. Nah itu apa yang perlu disampaikan. Ada satu peristiwa yang kemudian Pak Presiden menanya ke saya, ini dijawabnya apa? Kalau udah rame isunya. Saya memberi saran. Jadi kalau saya nggak ditanya. Oh sampai ke situ ya Pak Presiden sampai nanya, saya jawabnya gimana Mas Johan gitu? Kasih saran persoalan ini seperti apa? Ya Bapak ini aja Pak. Saya itu pokoknya poinnya sebagai presiden tentu semua statement itu harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau itu berkaitan sama misalnya sama KPK, ya kalau ada orang jadi tersangka ya kita menghormati proses hukum di KPK itu aja.
nggak banyak-banyak. Jadi kadang-kadang kalau udah selanjutnya ke Pak Johan aja. Itu pernah juga. Ada Pak Jokowi ngasih statement, kemudian selanjutnya diserahkan ke saya. Saya yang mengembangkan. Padahal isinya itu doang, tapi kita kembangkan kemana-mana. Wartawan kan seneng kalau kita ngomong banyak. Iya. Padahal isinya nggak ada. Jadi Permainan diksi. Dulu di KPK kan 2 alat bukti yang cukup itu senjata. jadi trust presiden terhadap Iya. jadi jubir Mesti itu menjadi kenceng ya. sangat penting ya. Iya, berarti memang iya seorang jubir itu harus handpicked Ya. oleh sang presiden. Kalau bukan ya. Kalau Mas Juan bilang orang titipan. beliau ada di dalam istana, bukan di pinggir, Ya. apalagi di luar Jauh. beberapa kilo dari istana itu saya percaya karena saya pernah wawancara dengan Pak Jokowi dulu. Saya masuk ke dalam istana, di dalamnya Ada Mas Johan. di situ. Saya disuruh Sama ke Pak dalam Pratik. ruang. Mas Johan sama Pak Pratik. Saya disuruh sebelum saya wawancara Pak Jokowi, Mas Johan terima saya waktu itu dari Trijaya. Siapa yang mau wawancara saya? Gitu. Terus kita dibawa ke ruangannya Pak Jokowi waktu itu. Jadi emang beliau memang di dalam. Loh, saya nggak bohong, Pak. Dikirain bohong. Yang ngepost di istana pasti tahu. Jadi ruangan saya itu di samping itu dulu bekas kantornya Pak SBY tanda tangan gitu ya. Di awal-awal Pak Jokowi masih pakai itu. Tapi kemudian udah nggak dipakai lagi kan. Di atasnya itu yang rapat kabinet. Ya. Nah, rapat kabinet di atas. Nah, menteri-menteri kalau habis rapat kabinet kan turunnya di depan. Nah, Pak Jokowi itu ada ininya, Pak, ada liftnya di situ. Di samping itu saya. Jadi begitu selesai saya selalu lari ke itu. Nah, Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kalla itu keluar kadang-kadang berdua, kadang-kadang Pak Yusuf Kalla nunggu di depan situ, kadang-kadang berdua. Nah, jalan lah kita Nah, itu kesempatan saya untuk menanyakan banyak hal yang dititipin oleh wartawan gitu. Jubir itu nggak boleh ada interest, Pak. Nggak boleh ada kepentingan. Contohnya tidak boleh ada interest apa nih? Ya bisnis dia atau apa gitu. Kalau gua kan sekarang ada ya? Lu nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Jadi benar-benar apa yang disampaikan presiden, memahami apa yang kira-kira menjadi pendapat dia segala macam tuh cuma itu aja ya poinnya. Maksudnya dia menyampaikan apa yang terjadi aja. Gini, ada 2 hal ya, presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai pribadi presiden. Kadang-kadang isu itu tidak terkait dengan dia sebagai kepala pemerintahan. Apalagi menjelang pemilu 2019 dulu. Serangan kan kadang-kadang ke pribadi. Keluarga. Presiden, ke keluarga, ke pribadi. Nah, jubir juga harus bisa jawab itu, Pak. Bisa menjelaskan dulu, kita ini katanya kan harus terang ini kan. Ya. Kita bikin terang. Dibikin terang, harus terang tuh. Dulu Pak Jokowi kan dituduh PKI kan. Ya. Ingat nggak? Ingat. Sering sekali. Sering banget tuh, setiap mau pemilu. Setiap pemilu muncul. Kalau ini saya sampaikan bagaimana seorang Jokowi disebut PKI, rumahnya ada musola, Pak. Ya. Saya nggak bohong karena saya pernah ke sana gitu. Dan wartawan juga percaya. Satu lagi, wartawan juga harus percaya sama jubirnya. Kalau wartawan nggak, jubirnya sering ngomongnya nggak jelas gitu. Itu sendiri kalau itu nggak perlu, kan pribadi nih, bukan kebijakan. Nah, saya sebagai juru bicara, dulu kan sering talk show dulu di menjelang Pilpres itu dulu. Saya sampaikan bagaimana Pak Jokowi disebut PKI. Saya menjelaskannya dengan cara itu gitu. Sangat personal juga ya penjelasannya. Ya itu kan diksi kalimat yang ada di saya, bukan di Pak Jokowi gitu. Nah tadi di awal nah jubir itu harus paham soal diksi-diksi kalimat-kalimat yang membuat orang itu tidak menjadi pro dan kontra gitu. Pasti disanggah oleh wartawan, kan bisa ada. Nah kita debat di situ sama lawan-lawan itu. Ya. Saya mau nanya pendapatnya Mas Johan.
soal jubir yang baru mundur. Statementnya yang paling kontroversial itu terakhir yang rekan-rekan Tempo yang dikirimin kepala babi, terus responnya seperti itu. Ya dimasak aja gitu. Kalau kira-kira Mas Johan berada di posisi itu, jawabnya apa? Kalau saya harus sesuai dengan mainstream, Pak. Media itu di atas, Pak. Nggak boleh dilecehkan. Meskipun kita benci banget misalnya. Jadi sikap dia itu melecehkan media sebenarnya ya? Bukan, Mbak. Ini yang tadi jumping. Jumping. Ini yang saya sebut tadi sebagai jumping conclusion. Biar cepet aja saya mah. Jadi saya selalu itu nggak bisa begitu, jangan begitu. Saya kan menjelaskan. Jadi kalau menjawab itu harus tahu mana yang kira-kira menimbulkan pro dan kontra. Yang kedua, ini kaitannya sama media itu sensitif, Pak. Media itu temennya dari mulai bawah sampai atas presiden. Dan kita juga harus paham bahwa media itu punya peran yang penting dan di dalam masyarakat itu menepati posisi yang, sehingga jangan pakai kita pasti, kalau saya yang jawab pasti kita mengutuk ya. Angka orang yang ngirimin media kepala babi itu tidak dibenarkan kalau saya yang jawab, tidak dibenarkan di negara yang berdasarkan Pancasila ini. Meskipun itu nggak ada kayak, tapi kita pakai. Meskipun di dalam hatinya, meskipun kita benci gitu ya, tapi tetap nggak boleh disampaikan tuh kebencian kita. Tapi kalau misalnya presidennya yang nyuruh, misalnya ini nggak komentar yang itu ya, misalnya ada berita yang kemudian memojokkan presiden, kemudian presiden memerintahkan kepada jubirnya untuk melakukan tindakan terhadap itu, maka gunakanlah Dewan Pers. Kalau saya menggunakan Dewan Pers, lapor ke Dewan Pers. Sebenci-bencinya kita nggak boleh statement ya, kemudian melakukan hal-hal bukan karena saya, ya mungkin juga ada karena saya latar belakangnya dulu media, tapi itu nggak boleh kita memilih kata-kata yang tidak menimbulkan pro dan kontra. Jadi apa sih aturannya Undang-Undang Nomor 49 ya? Ya kita ke Dewan Pers, lapor ke Dewan Pers. Dulu pernah yang rame lingkarannya Pak Jokowi, itu gimana itu Mas JB, ini. Saya langsung karena bisa langsung ke Pak Jokowi, gimana Pak, mau bikin bantahan, somasi, lapor ke Dewan Pers, Pak Jokowi nggak usah. Pak Jokowi bilang nggak usah, tapi sekelilingnya kan panas. Masa itu kan, sekeliling itu kadang-kadang kan cari muka gitu. Pak Jokowinya, saya juga nggak mau orang Pak Jokowi nggak. Waktu itu ada itu satu peristiwa yang saya nggak mau untuk komplain gitu ya. Kan ada mekanisme yang, tapi sebelumnya saya sampaikan, ini Pak mekanismenya. Jadi ada yang lewat surat pembaca, ada yang pakai wawancara langsung. Malah seneng tuh Pak medianya kalau Bapak berkenan. Tapi jangan pakai cara-cara yang terus dia bilang enggak usah, nggak apa-apa kok. Oh ya udah, close. Itu ceritanya. Kalau Mas Johan melihat respon dari juru bicara mantan juru bicara presiden menjawab seperti itu, apa komentar pribadinya Mas Johan sebagai mantan mantan juru bicara presiden? Saya nggak ngikutin detail ya, tapi saya lihat di potongan-potongan apa yang dijelaskan oleh Hasan Nasbi itu kan dia membela diri, merespon dari apa yang dilakukan oleh wartawan Tempo. Sebenarnya. Ya. Tapi saya nggak yakin ketika dia ditanya soal itu, apakah di pikiran dia itu karena merespon wartawan Tempo? Saya pikir enggak. Paham maksud saya? Itu karena itu kan sambil jalan tuh. Nah, kan dia nanya itu apa? Itu dikirimin kepala babi. Kan dia soal nggak tahu kan.
ngomong ngikutin nggak? Ikutin, lihat. Penjelasan dia itu kan dia ngomong begitu karena wartawan Tempo itu menanggapi kiriman itu dengan santai. Santai. Iya, Dengan iya, guyon. iya. Makanya saya guyon juga. Iya. Itu kata Hasan Nasbi. Iya. Kalau itu yang dikatakan ya dia kan merespon itu sebenarnya apa dibikin bercanda. Berarti dia waktu itu bercanda juga gitu loh. Sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dia jawaban dia, tapi saya nggak yakin ketika dia ditanya itu sudah tahu bahwa ini merespon wartawan Tempo gitu, santai. Saya yakin nggak, itu mungkin spontan ya. Orang kan bisa apa salah ini ya, spontan aja. Apalagi kalau kita udah deket sama wartawan ya, kadang-kadang bisa bercanda juga bisa gitu loh. Mungkin itu dianggap nggak serius terus kemudian dijawab seperti itu. Tapi Mas Johan, jawaban seperti itu kalau misalnya memang merespon teman-teman Tempo ini responnya santai, itu haram nggak sih jawab kayak gitu? Haram nggak sih? Enggak boleh, saya nggak boleh. Kan di awal saya bilang jangan menggunakan diksi yang kemudian kita mayoritas Muslim. Ya. Meskipun wartawan Temponya non Muslim kan, yang cewek itu. Kemudian masa ya jangan, nggak pas menurut saya nggak pas. Kalaupun itu bercanda ya bercandaan yang nggak pas. Kalau saya melihatnya jawaban dari Mas Hasan Nasbi ini, bahkan wartawan yang nanya pun juga tidak percaya bahwa itu jawaban yang diberikan oleh Pak Hasan. Sampai dibilang, gimana Pak? Gimana? Jadi dia juga bingung gitu dengan jawaban itu. Nah, apa kepala babi dan dia sambil jalan. Sambil jalan iya. Nah, boleh nggak sih nanggepin pertanyaan sambil jalan seorang juru bicara? Ya, situasional. Situasional lah, tergantung ininya. Kalau kita buru-buru ya nggak apa-apa sambil jalan. Enggak sih itu bukan. Tapi Mas Johan sih nggak pernah sambil jalan kayaknya. Enggak, selalu berhenti ngadep kamera. Sepengetahuan saya ya. Kayaknya Mas Johan Budi paham banget angle belakang. Karena dia tidak merasa selevel menteri. Kalau menteri kan biasa sambil jalan. Mas Johan, ini kan tapi dia selevel menteri ya. Level menteri. Iya. Level menteri. Apalagi selevel menteri. Level menteri loh. Walaupun belum punya gedung. Mas, ini kan PCO ya, jubir dilembagakan ya. Kalau dulu kan nggak dilembagakan atau dilembagakan dulu? Enggak. Nggak dilembagakan, dia melekat sama presiden kan. Nah, akhirnya kan ini diganti. Kita belum tahu nasib PCO selanjutnya ini kayak apa. So far sih itu ya, Pak Hadi Prasetyo ya. Tapi kan tidak resmi kan, maksudnya baru sementara waktu. Iya, diminta aktif untuk jadi. Menurut Mas Johan, ke depan apakah dengan stylenya Pak Prabowo ini masih perlu ada jubir? Kalaupun ada, jubir seperti apa yang kira-kira pas dengan stylenya? Atau siapa orang yang tepat? Mungkin sebagai mantan juru bicara presiden tahu kan? Kalau lihat susunan kabinet yang sekarang ya, dan bagaimana Pak Prabowo kemudian ada Seskap, ada Seknek, kemudian ada Biro Protokol di sana. Saya kira untuk Pak Prabowo nggak perlu juru bicara. Tapi nanti wartawan update info terkini dari siapa? Dia bisa nunjuk Mensesnek yang gini loh. Syarat utama juru bicara itu kan dia harus ada di dalam itu. Iya. Seskap juga bisa ditunjuk sebagai juru bicara kalau dia mau, kalau Pak Prabowo mau. Sekarang Pak Prabowo merasa butuh jubir apa enggak? Ya. Saya kira jarang dia di doorstep tuh. Pernah nggak? Pak Prabowo jarang, konferensi resmi kan? Iya, tidak sesering Pak Jokowi. Pernah. Pernah ada. Kalau Pak SBY kan sudah restriksi ya. Nggak boleh. Kalau Pak Prabowo masih ada. Terakhir kasus yang apa ya? LG atau apa ya di doorstop? Masih ada doorstop. Iya, jadi kalau lihat ininya nomenklatur yang sekarang ada di lingkaran istana itu
Nah, sekarang kepala komunikasi presiden ya? Presiden. Apa istana? Kepala komunikasi presiden. PCO itu Official, singkatan apa ya? Presiden. Oh, Communication Official. Office. Ya. Ya, presiden ya. Itu punya 9 juru bicara kalau Ya. nggak salah di bawah Dengan berbagai bidang. berbidang. Banyak rekan-rekan kami juga Ya, dan menurut di saya berbagai televisi. juru bicara itu nggak per bidang, Pak. Coba saya tanya ke Dulu Mas Johan ada timnya di nggak? negara lain. Nggak ada. Nggak ada. Mas Johan dulu ada tim kan? Ada anak buah dikasih. Oh. Anak buah. Ada. Kayak juru bicara Gedung Putih juga cuma 1 orang. Satu orang, iya. Pentagon 1. Iya. Nggak ada Pak juru bicara sampai bagaimana memisahkan soal politik misalnya. Politik yang soal Hukum. pertanian. Iya, Bukan iya. kan ada pertanian, ada gimana? Nanti ganti-gantian yang ngomong. Rempes. Dan kalau gitu jangan disebut sebagai juru bicara presiden. Nggak apa-apa itu. Ya humasnya istana kayak apa. Ya. Karena kalau udah juru bicara presiden, dia itu mewakili presiden, Pak. Ya. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba seolah-olah tahu apa yang... Merepresentasikan Ya, nggak itu mungkin. kan nggak pas menurut saya. Setuju saya ini. Belum lagi kalau ada Emang- persoalan-persoalan yang tidak di pemerintahan gitu. Ini belum aja. Nanti kalau ada persoalan-persoalan Personal, misalnya keluarga. gini ya Pak Prabowo statement ada yang saya tahu ada yang mengata-ngatai saya apa itu? Ya. Itu kan pernah dia. Ya. Saya tahu orangnya gitu kan. Saya tahu orangnya gitu. Saya tahu orangnya ini itu sok pinter apa itu. Nah kalau wartawan ngejar itu kan pasti nanya ke juru bicara terus dong. Iya. Habis presiden memberi statement kan ke juru bicara. Ada nggak statement lanjutan? Nggak ada. Nggak ada. Informasi nggak pernah diberikan secara tuntas. Nggak ada. Kan biasa nih kalau majalah atau apa yang dulu ya pengembangan dari ini. Radio juga ada kan pengembangan dari ini kalau udah sekarang ijazah palsu misalnya kan dikembangkan oleh TV itu misalnya. Ya. Oh ini menarik nih untuk ini kalau rapat redaksi Ya. saya membayangkan. Bikin talk show, bikin liputan panjang. Setiap statement yang memunculkan pertanyaan publik, apalagi yang memunculkan pro dan kontra, pasti media akan mengejar itu. Nah terus siapa? Kalau presiden ngomong sekali, ya jangan presiden terus disuruh ngomong. Ya. Harus ada anak buahnya. Ya. Nah siapa yang ditunjuk terserah presiden. Nah kalau dia ada resmi ada lembaga juru bicara, ya juru bicara ini yang harus menjelaskan maksudnya apa, siapa yang dimaksud. Pasti gitu kan pertanyaan wartawan. Nggak logika sederhana Nah, gitu. masalahnya ketika ditanya ke juru bicara, masalahnya adalah presiden pun tidak menceritakan, tidak ngobrol, tidak dekat. Ya sudah berhenti sampai Nah situ. itu makanya syarat utama juru bicara adalah berkomunikasi dengan saya bahasa itu chemistry-nya sama. Mas Johan dulu Mayor Teddy berarti cocok. ketika dipilih, ketika di handpick oleh Pak Jokowi itu ada wawancara gitu. Gini, saya mundur dari KPK itu tanggal 1 atau 2 Januari 2016. Saya nggak kepikiran jadi juru bicara, Pak. Waktu itu mundur aja. Bahkan saya mau balik lagi jadi wartawan karena yang nawarin. Ada yang nawarin jadi Pemret waktu itu. Oh iya. Oh ya? Iya, nawarin jadi Pemret. Udah Johan, ini aja kamu gajinya pasti lebih tinggi dari gaji kau di KPK. Itu hari itu Senin apa Selasa gitu ketemu sama orang TV itu, kemudian tanggal 5 apa 6 gitu ya, pokoknya nggak lama dari situ orang istana nelpon panggil Pak Jokowi. Saya nggak kenal Pak Jokowi, Pak. Serius? Saya nggak deket sama sekali, nggak ada sejarah misalnya pas wali kota saya apa, nggak ada. Nggak pernah kenal sebelumnya. Tapi Pak Jokowi itu senang lihat saya cara menjelaskan, dia disampaikan. Saya ditelepon, kemudian disuruh ke istana ketemu Pak Jokowi. Langsung? Langsung. Nah, ketemu,
Nah, karena ini titik terang ya kita bikin terang lah semua kan. Benar-benar. Ya wawancaranya langsung user ya. Iya, iya. Loh iya, waktu itu Pak Jokowi yang manggil, kemudian saya ditawarin mau nggak menjadi bagian dari istana untuk bisa menjelaskan tugas saya apa Pak. Saya mengajukan 3 syarat. Dahsyat loh. Loh, serius saya Diminta nggak mau. presiden ngajuin 3 syarat. Bener. Apa aja? Bos, jabatan Apa buat aja Mas John? jabatan buat gua itu jangan taruh di tangan, Bos. Kan biasanya kan kalau Jangan taruh di sini, taruh di di tangan. tangan, biasanya kan kalau Pas gampang. misal saya nih, Pak Gaib mau jadi jubir mau, langsung Pak sekarang tanda tangan. Apa aja mas syaratnya? Saya enggak melamar ya waktu itu dipanggil, nah, kemudian saya mau Pak, karena pertama saya kira Bapak orang baik tidak korupsi saya bilang. Yang kedua saya mau ada syaratnya, ada 3 syarat. Yang pertama saya nggak mau di bawah menteri Pak. Apalagi menteri ini Pak, saya malah nggak mau. Oh sebut nama? Sebut, tapi nggak saya sebutkan di sini. Biar bikin terang Pak Johan, Mas Johan. Iya, tapi bikin terang tapi nggak enak. Ntar di belakang layar aja ya. Jadi nggak mau di bawah menteri ini. Saya nggak mau di bawah menteri ya. Yang kedua, Bapak harus membolehkan saya berkomunikasi secara langsung, Pak. Apakah lewat telepon, apakah lewat lewat tatap muka, apalagi hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan ada di istana gitu. Kemudian yang ketiga yang saya minta kepada Pak Jokowi adalah nanti apa yang saya sampaikan kadang-kadang tidak sama dengan keinginan Bapak, tapi saya menyampaikan itu Pak, tapi kalau Presiden sudah memutuskan tentu saya akan melaksanakan. Tapi saya memberikan saran itu. Jangan nanti ya kalau udah namanya Presiden kan tersinggung lah. Iya. Iya itu ini kok langsung di bawah saya. Anggit dipanggil. Ya. Git sini Git. Nah, Anggit datang. Langsung tuh hari itu juga Oh, dipanggil. iya ada di situ dia kan di. Karena yang nelpon saya Anggit waktu itu. Iya. Mas Anggit Sespri. Coba tunjukin kepresnya ke Pak Johan. Ini enggak yang dimaksud. Udah jadi? Loh, udah di ini sama dia. Saya setuju apa enggak kepres? Kok bisa secepat itu? Terus coba, ya nggak tahu, tanya Pak Jokowi. Berarti dia udah tahu syarat Mas Johan apa aja. Setelah itu, ingat nggak konfes itu? Saya, Teten, Pak Jokowi ya? Iya. Pak Jokowi di tengah, saya di kanan, Teten di kiri. 2016 ya? 2016 Januari. Kan Pak Jokowi ngomong, saya senang. Itu habis ngomong bahasa sama gua. Langsung gue dibawa. Langsung dibawa itu? Dibawa konvers. Oh itu baru interview pertama langsung dibawa konvers? Iya, siangnya apa sorenya disuruh ikut rapat kabinet. Lu beneran. Saya, Pak Jokowi waktu itu menyebut, ini membantu saya senang sekarang banyak orang baik di sekeliling saya. Ingat gak? Iya. Terus Bardangan nanya, ini staf khusus. Pak tugasnya apa? Ya. Juru bicara ya seperti itulah. Itu ada Pak jejak digitalnya. Ya seperti itulah juru bicara. Siangnya Pak Johan langsung ikut aja ke rapat kabinet. Banyak yang kaget dong. Hah? Banyak yang kaget dong. Ya. Kan banyak musuh juga di situ. Bukan banyak Pak. Rata-rata ya? Banyak yang gendam sama Mas Johan. Banyak. Bener tapi untungnya ini saya kan nggak, kalau memberi keterangan kan nggak menyakitkan hati kan. Ya. Jadi orang-orang itu juga ya udah lama masa lalu. Nggak menyakitkan hati, cuma bikin pusing aja. Mas Johan ngerasa spesial nggak pada saat itu diperlakukan
di handpick oleh presiden? Gini, saya kan nggak tahu ya, apakah itu istimewa atau dia biasanya seperti itu kan kita nggak tahu, Pak. Tapi di awal-awal tuh saya memang sangat dekat sekali. Apakah sebelumnya saya dekat? Saya nggak pernah berhubungan dengan Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi Gubernur DKI itu berhubungan ketika ada pencegahan itu waktu itu. Saya deputi pencegahan kalau nggak salah. Habis itu nggak Sampai sekarang berhubungan juga. Sampai sekarang belum tahu siapa yang mengendorse Mas Johan ke Pak Jokowi, belum tahu. Ya Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri. Lagi nonton ini kayaknya mah. Ini kayaknya bagus nih kayaknya. Bagus nih kayaknya jadi. Atau gini, ini kayak bagus buat takut-takutin menteri gua. Setuju. Takutnya ada menteri yang nggak bisa dikendalikan. Iya kan? Kan Pak Jokowi gitu kan, kasih kode-kode gitu. Oh, iya. Mas Johan, untuk mengerti apa yang dimaui oleh wartawan, apakah juru bicara sekelas juru bicara presiden atau kementerian yang sering berhubungan langsung dengan wartawan itu harus mantan wartawan nggak sih? Menurut saya enggak. Jadi gini, Tapi kan kayak Mas Johan itu paham betul hari apa akan konvers, kenapa dipilih hari itu. Saya mantan wartawan, tapi tidak harus mantan wartawan. Tapi harus mengerti maunya media ya. Ya, ada rasa empati dan paham bahwa dulu tuh saya kalau ngasih penjelasan ke anak buah saya di KPK, wartawan itu sejajar sama kita. Dia bukan atasan kita, bukan bawahan kita juga. Maksudnya kita itu ya pimpinan KPK, ya pegawai KPK. Jadi kita sama, berada sama. Mereka butuh informasi kita sediakan. Tapi kalau mereka nggak benar ya kita juga harus tegas. Kalau saya tegas juga dulu kalau di awal-awal jadi humas di KPK itu banyak wartawan amplop itu yang udah habis siaran konferensi gitu ya. Nunggu. Nggak pulang-pulang. Pulang-pulang. Gue nggak tahu bahwa serius. Meskipun gue ini sama wartawan, gue nggak tahu. Terus nyamper, Bang, nggak ada uang transport. Uang transport dari mana? Gaji gua ya tiap bulan berubah. Gak ada di sini. Lu mau ngeliput silakan, kagak juga kita gak butuh. Saya bilang gitu sama dia. Ada yang ngomong nih penyidik ini Bang, penyidik ada yang minta duit nih. Mau diberitain nggak Bang? Kalau nggak diberitain, sekarang gini aja, kamu beritain. Yang pertama saya yang ngesu kamu kalau nggak benar. Yang kedua penyidiknya pasti nyariin kamu juga. Akhirnya nggak jadi dimuat. Akhirnya nggak jadi. Saya nggak tahu dia bener apa enggak. Tapi ada dulu di awal-awal. Berarti udah arah ke pemerasan lah itu ya? Jelas pemerasan itu. Kan dulu banyak ngaku-ngaku KPK. Ya. Nah, sekarang juru bicara presiden Hasan Nasbi resign. Mundur dari jabatan, resign ke orang kerja. Mundur atau diminta mundur? Nah itu, gue nggak tahu. Yeah, yang jelas kalau di statementnya di media kan mundur ya. Atau mundur karena dibuat tidak nyaman juga kita nggak tahu karena porsi kerjaannya diambil. Itu sudah tepat belum, Mas Johan? Ya ini saya nggak bisa mewakili perasaannya. Saya kan nggak tahu situasinya ya. Kalau misalnya dari sisi publik yang pernah ada di posisi itu juga. Entar dulu. Pak Prabowo kan pernah bilang waktu ketemu sama 7 Pemret itu ya. Saya akui memang komunikasi kita dengan publik sangat buruk. Pemerintah. Oh, itu udah ngomong begitu tuh kepada teman-teman Pemret yang dimuat di semua media. Itu kode kan berarti? Hasan Nasbi itu pasti punya reason sendiri ya. Tadi yang kamu di awal bilang, apakah dia dikasih kewenangan itu tapi tidak diberikan? Ya. Salah informasi. Ya, kita kan nggak tahu. Kemudian apakah dia menjalankan sebagai kepala komunikasi presiden itu didukung oleh satuan kerja yang mendukung dia. Ya. Kemudian apalagi kalau namanya komunikasi nggak dikasih informasi ya lebih baik memang nggak jadi itu menurut saya. Lalu terus kerjaannya apa? Daripada blunder terus ya? Iya, ya mungkin itu pilihan yang terbaik buat
menurut Hasan Nasbi, ya kita harus hormati menurut saya. Kita kan nggak tahu background di balik dia sampai orang kan banyak nggak pengen jadi menteri, Pak. Apalagi menteri yang ada di lingkarannya Pak Prabowo. Tapi orang juga punya batasan-batasan juga. Orang kalau udah megang, saya kira Hasan Nasbi ini punya prinsip juga menurut saya. Tapi ketika tidak ada jubir, berarti tidak ada yang mengorkestrasi diksi istilahnya. Mengorkestrasi diksi yang disampaikan ke masyarakat. Tadi Mas Johan cerita kalau misalnya banyak menteri juga yang ya memang ngobrolnya informal, tapi bertanyanya itu hal serius. Ini saya menyikapi kasus ini apa ya ngomong ke wartawan. Itu kan semi konduktor. Ya, jadi dulu ada beberapa menteri yang kemudian pro dan kontra itu diskusinya dia nelpon, kadang ngajak diskusi gimana ini. Saya ditemukan mana ininya. Saya dulu sering ngasih beberapa kali ngasih training ya, materi kerjasama sama Kominfo sama Pak Rudiantara ke humas-humas kementerian waktu itu. Karena itu saya ditugasin juga waktu itu. Jadi kita kayak pelatihan gitu lah. Kita kumpulin humas-humas untuk bagaimana sih cara do and don't-nya itu loh dalam ketemu wartawan itu. Jadi saya sekali lagi tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya ya sampai Hasan Nasbi itu menyimpulkan bahwa dia harus mundur. Kan kalau jubir tanpa asupan informasi itu kayak polisi mau nangkap penjahat tanpa senjata. Iya. Jadi dia nggak punya bahan. Dia nggak bisa jawab. Ya ngeles terus dia kalau itu. Iya istilahnya suruh maju perang tapi amunisinya nggak ada gitu. Pistolnya kosong. Iya, kamu sebagai wartawan saya tanya sekarang gantian. Kalau ada narasumber ditanya kemudian nggak bisa jawab kan kesel juga kita. Iya. Kan kita nggak dapet bahannya. Ini gimana sih? Udah capek-capek nungguin berjam-jam. Terus durasi masih panjang lagi. Waduh bingung tuh. bingung. Ya. Nah untuk yang sekarang tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa memang komunikasi di kabinet ini ke masyarakat itu sangat kurang. Kalau Mas Johan sendiri lihatnya, apa yang harus diperbaiki dari pola komunikasi yang sekarang? Ini ada satu persoalan misalnya ya, ini saya ambil contoh ya. Ini saya bicara pada pada kanal komunikasi ya. Saya tidak ke politik. Ada kasus pagar laut, misalnya. Satu nyambut, satu nggak boleh nyambut. Iya kan? Kan nggak sama. Iya. Itu yang bingung, Mbak. Tidak hanya wartawannya, publik juga menjadi bingung. Si menteri ini ngomong, kita akan cabut sertifikatnya. Mas, 5 hari kemudian nggak jadi kita cabut. Mas Johan punten wartawannya aja bingung apalagi publiknya. Lah ya, wartawan bingung yang kemudian publik makin bingung. Tapi sekarang bos, kasih tahu, publik itu sudah tidak terlalu peduli dengan itu, menurut saya. Publik kebanyakan ya, yang bermain yang rame itu kan di elit-elit aja. Ya. Ketika rame-rame soal apa gitu ya, kita ke daerah itu nggak nyampe ke sana rame-ramenya, cuman ada di satu yang punya kepentingan yang pro, yang kedua punya kepentingan yang kontra, itu aja, apa aja. Semua persoalannya. Nah, komunikasi yang dibangun, yang satu ngomong A, satu ngomong B itu dampaknya ke publik juga, ke luar negeri juga. Ada loh dampaknya. Iya. Saya dulu pernah statement, itu yang cuman sekali itu yang bangga juga saya. Saya statement dikomentari sama juru bicaranya Amerika. Presiden. Lu kasusnya apa tuh Bang? LGBT. According to apa? Ini nggak baik ini katanya. Gue yang ngasih, gue kan temennya banyak dulu wartawan
ABC, BBC, punya teman akrab juga saya. Yang Amerika itu VOA. VOA. Itu juga banyak kan ada teman-teman Di sini VOA Indonesia suka ngutip. Itu saya langsung dari sana banyak teman yang di sana itu kadang-kadang minta informasi juga ke itu yang ngasih tahu dia, Bang, lalu saya dianggap ini Indonesia dianggap tidak memberi hak yang sama terhadap LGBT waktu itu. Berarti dia ngutipnya kurang lengkap saya bilang. Saya panjang ceritanya gitu gue bilang. Tapi according to-nya itu. Dimension ya? Dimension. Mas Johan, ini selama jadi jubir presiden, selain yang tadi ada 2 perseteruan menteri yang akhirnya sempat Mas Johan ditegur juga walaupun dalam konteks bercanda. Ditegur menteri bukan Pak Jokowi loh. Iya ditegur menteri ya. Menterinya ya. Jadi Kenapa kasih statement begitu? kenapa ya kan ditegur menteri walaupun dalam konteks Bercanda. ya gitu. Itu kalau dalam Jawa itu istilah itu menyindir sebenarnya itu gitu. Karena dia pengen jadi jubir. Ada nggak kasus yang sama yang membuat Mas Johan juga agak pusing juga dengan satu situasi tertentu? Ada. Disebut juga nggak apa-apa sih menterinya. Ada, itu yang waktu rame-rame tapi ini bukan sama menteri sih, sama keputusan presiden yang ada beberapa menteri yang kemudian tidak sebangun lah kira-kira gitu. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Jadi yang satu itu merasa bahwa ini keputusan tepat, yang satu tidak. Nah, Pak Presiden waktu itu dalam punya statement yang tidak sama dengan keputusan karena dia tidak tahu waktu itu memang. Saya tahu nih dari mana kok dia tidak tahu ya ketika saya kasih tahu Pak ini sudah ada keputusan Presiden bahwa ini perlu disebut ya, nggak enak juga disebutnya. Nggak apa-apa Mas. Ini Pak, belum ada keputusan. Sudah ada keputusan Pak. Loh siapa yang ini? Loh kan Kepres Pak, berarti Bapak yang tanda tangan. Wah marah dia kan, ditelepon lah menteri. Ini menteri itu ditelepon, kemudian. Menteri yang mengusulkan itu? Yang di bidangnya sama yang mengadministrasikan. Kan di dalam istana ada 2 menteri tuh. Salah satu lah, tebaknya salah satu. Tebak aja di antara itu. Antara itu lagi. Satu lagi menteri yang terkait dengan itu kementeriannya. Itu kemudian dipanggil sekretarisnya protokol itu kan ada yang di dalam itu ditanyain mana bawa ke sini itunya, bawa lah. Oh iya benar Pak Johan, ini ternyata udah ada keputusan. Marah dong, dia marah. Nah, saya yakin, ya saya kan nggak mungkin baca, iya Pak benar Pak. Tapi sebaiknya semua informasi itu segera di feeding Pak. Apalagi lagi rame-rame di media. Itu Bapak harus ada yang, kadang-kadang kan saya tidak tahu Pak kalau itu memang keputusan kementerian atau yang disampaikan ke Bapak kan kita nggak tahu juga. Usulan Kepres apa kan kita nggak ikut. Kita kalau yang udah final di sidang kabinet, nah itu baru saya berani ngomong. Oke, menjadi juru bicara tidak hanya asal bisa bicara, tapi ada seninya dan seninya butuh mengasah juga ya. Benar ini, ada seninya memang. Semua bisa nulis, tapi ada tulisan yang enak dibaca dan tidak perlu. Ada yang nggak enak dibaca dan tidak perlu. Sama seperti bicara. Iya benar, presenter juga gitu sama. Semua bisa bicara. Dulu orang apa yang ada di image seorang ya,
terhadap kepala Biro Humas dan juru bicara. Kan orangnya harus ganteng, cantik, wangi, ya kan? Ya. Itu Julian terpatahkan Pasha sih ganteng sih. enggak, itu tidak ada pada diri saya semua itu. Iya. Saya enggak perlente dulu, coba batik juga ganti-ganti kan, sampai ibu saya beliin batik loh. Kasihan deh batikmu kok ganti-ganti. Nggak ganteng, lusuh, tapi kan ternyata juru bicara itu yang diperlukan adalah bagaimana dia menyampaikan informasi kepada media, kepada masyarakat melalui media, itu yang benar-benar bisa dipercaya. Betul. Yang kedua, dia bisa diakses setiap saat dibutuhkan oleh media, sehingga tidak ada salah persepsi antara yang dijurubicarai dengan publik. Gitu. Menguasai seni berbicara, ketika berbicara dengan wartawan seperti apa, jangan sampai mispersepsi. Dan tadi satu pesan dari Mas Johan, jangan sampai menimbulkan pertanyaan tambahan. Oke, kita sudahi Bikin Terang hari ini. Semoga pernyataan atau cerita kisah dari Mas Justin Bieber ini, JB. Ya. Sebenarnya masih banyak yang nanti bisa kita diceritain. open. Nanti kita undang lagi supaya makin terang lagi. Nanti ada Mas Pung juga. Ya. Mas Pung lagi liburan ya. Karena masih ada waktu beliau jadi jubir kan ada juga menteri yang masuk KPK kan kalau nggak salah. Ada kan? Ada. Kan udah tahu duluan sebenarnya. Oh ya ada cerita itu tapi off the record. Ada cerita itu nanti gue ceritain tapi off the record. Oke, terima kasih Mas Johan Budi. Kita jumpa lagi di Bikin Terang berikutnya. Semoga Indonesia semakin terang.